Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maimunah dengan kedua rekan saya yaitu Suci Syafitri dan juga Monika Siotang dari kelompok 4 Pragmatik akan memaparkan materi tentang prinsip kerjasama yang meliputi pengertian dari prinsip kerjasama dan juga pembagian maksim. Pembagian maksim ini terbagi menjadi 4, yaitu ada maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan juga maksim cara. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, saya persilahkan kepada rekan saya yaitu Suci Syafitri dan juga Monika Siotang untuk memaparkan materinya. Saya Suci Syafitri dengan NIM A1B1200079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama adalah sebuah prinsip dengan tujuan percakapan tersebut menjadi kooperatif. Teori prinsip kerjasama menurut Grace menyatakan, berikan kontribusi Anda dalam percakapan yang secukupnya sesuai dengan tujuan percakapan yang sedang Anda ikuti. Grace juga menyatakan bahwa prinsip kerjasama dapat direalisasikan dalam 4 maksim, yaitu yang pertama ada maksim kuantitas, yang kedua ada maksim kuantitas, yang ketiga ada maksim relevansi, dan yang terakhir adalah maksim cara. Pembagian maksim. Yang pertama yaitu ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas mengharuskan setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya. Berdasarkan maksim kuantitas, dalam percakapan penutur diharuskan tidak berlebihan dalam memberikan kontribusi dan sesuai dengan yang lawan bicara butuhkan. Maksim kuantitas juga dipenuhi oleh apa yang disebut dengan pembatas yang menunjukkan keterbatasan penutur dalam mengungkapkan informasi. Kalimat A yaitu semua teman saya berhijab. Kalimat B, semua teman saya yang perempuan berhijab. Bandingkan kalimat A dan B, kalimat B terasa berlebihan dengan menambahkan semua teman yang perempuan, sedangkan kata jilbab itu sudah mengacu pada perempuan, sehingga kalimat A merupakan kalimat yang memenuhi maksim kuantitas. Maksim kuantitas mengharuskan setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya. Contoh pelanggaran yang terdapat pada kalimat berikut. Kalimat A, kamu makan semua sandwichnya. Yang B, tapi aku makan semua karena aku lapar dan aku tidak ingin sakit, lagi pula aku takut masuk rumah sakit. Dalam contoh dialog di atas, B sangat berlebihan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh A, dan jawaban yang diberikan pun terlalu banyak dan menyimpang dari pertanyaan. Baiklah, saya Monika Siotang dengan NIM A1B12011-3 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang maksim kualitas. Berdasarkan maksim kualitas, penutur harus mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya dan jelas serta tidak membuat lawan bicaranya bingung. Kadangkala, penutur tidak merasa yakin dengan apa yang diinformasikannya. Ada cara untuk mengungkapkan keraguan tersebut tanpa harus menyalahi maksim kualitas, seperti dengan menambahkan awalan kalimat seperti mungkin, kalau tidak salah, dan sebagainya. Contohnya seperti berikut. Si A, dia tinggal di mana? Si B, kalau tidak salah, dia tinggal di rumah pamannya. Nah, dalam percakapan tersebut, walaupun si B tidak yakin dengan jawaban yang dia berikan, tapi ia tidak melanggar maksim kualitas dengan memberikan jawaban yang belum tentu benar karena ia menambahkan kalau tidak salah, sehingga lawan bicaranya akan mengerti bahwa ia ragu akan jawabannya sendiri. Berdasarkan maksim kualitas, penutur harus mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya. Kadangkala penutur tidak merasa yakin dengan apa yang diinformasikannya. Contohnya seperti berikut. Si A, siapa nama mereka? Keluarga Faupasune. Si B, Tuan Faupasune, Nyonya Faupasune, dan Nona Faupasune. Pada situasi percakapan tersebut, terdapat 2 orang yang melihat keluarga Faupasune. Kemudian si A bertanya mengenai nama masing-masing.
suami, istri, dan anak tersebut. Namun, jawaban yang diberikan si B tidak jelas, yaitu dengan menambahkan kata tuan, nyonya, dan nona, yang tentu saja sudah diketahui oleh si penanya. Yang berikutnya tentang maksim relevansi. Berdasarkan maksim relevansi, penutur harus memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi percakapan, tidak menyimpang dari apa yang sedang dibicarakannya. Contoh pertama yaitu si A, siapa nama Anda? Si B, nama saya Caroline. Yang contoh kedua, si A, siapa nama Anda? Si B, nama Anda tidak tahu siapa saya? Nah, dengan pertanyaan yang sama, contoh yang kedua menyimpang dari pertanyaan dan melanggar maksim relevansi dan mengatakan yang bukan diharapkan oleh lawan tuturnya. Contoh lain pelanggaran maksim relevansi adalah percakapan berikut antara Caesar dan Cleopatra ketika Cleopatra sedang marah pada Caesar. Caesar, selamat pagi ratuku, ratu tersayangku. Cleopatra, cukup. Nah, dalam percakapan tersebut, jawaban yang diberikan si Cleopatra atas sapaan dari si Caesar tidak berhubungan dan merupakan pelanggaran maksim relevansi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah memaparkan materi. Saya akan melanjutkan materi dari Monika Sihotan, yaitu tentang maksim cara. Maksim cara adalah sebuah maksim yang tidak lagi tentang apa yang dikatakan, tetapi cara hal-hal yang dikatakan. Setiap penutur harus berbicara dengan jelas, tanpa kegelapan atau ambigu, ringkas dan tertib, dalam memberikan informasi agar mudah dipahami. Dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak mengekspresikan diri dengan ketidakjelasan, kemudian tidak ambigu, tetap singkat, dan jadilah runtut. Ada sebuah contoh yang pertama yaitu pihak A, aku lapar, belilah sesuatu. Pihak B, aku tidak punya uang. Pada percakapan pertama ini, pernyataan B sangat jelas dan langsung atas pertanyaan dan pernyataan dari A, dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang. Bandingkan dengan percakapan di bawahnya. Percakapan 2 yaitu pihak A, ayo kita cari sesuatu untuk anak-anak. Pihak B menjawab, baiklah, tapi aku veto ESKRIM. Dalam prinsip maksim cara, kelangsungan tuturan adalah hal penting yang harus diperhatikan selain keringkasan dan keruntutan. Penutur diharuskan untuk mengungkapkan ide-idenya secara wajar dan tidak mengeja. Namun pada percakapan kedua ini jelas merupakan pelanggaran maksim cara, karena pihak B mengeja kata ice cream dengan tujuan menekankan atau memperjelas pernyataannya. Baiklah, hanya sekian pemaparan materi dari kelompok 4 pragmatik. Apabila ada kesalahan dari saya dan juga kedua rekan saya, kami memohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.